Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sejarah Linux. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada yang namanya pengorbanan. Oke, oleh karena itu perkenalkan, saya Taurik Habibullah dan ditemani oleh 5 teman saya, yaitu Putra Abdul Jasmino, Sarajendra Arya Abista, Sandi Prayoga, Nabila Sabirah Rahmansyah, dan juga Zahrotu Nikmah Sukmalaili Habibah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sejarah Linux. Pada tahun 1969, Ken Thompson dan Dennis Ritchie juga adalah developer bahasa C. Para peneliti di AT dan TB Laboratorium Amerika membuat sistem operasi Unix, cikal bakal dari Linux. Unix mendapatkan perhatian besar karena merupakan sistem operasi pertama yang dibuat bukan oleh hardware maker. Selain itu juga karena seluruh source code-nya dibuat dengan bahasa C, sehingga mempermudah pemindahannya ke berbagai platform. Oke. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds di Universitas Helsinki, Finlandia, yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi. Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds yang memperoleh inspirasi tahun 1987. Minix pada saat itu merupakan suatu proyek pelajaran di kelasnya waktu itu yang menyerupai sistem Unix. Sekarang, Linux adalah sistem Unix yang lengkap. Bisa digunakan untuk jaringan networking, pengembangan software, dan bahkan untuk sehari-hari. Linux telah digunakan di berbagai domain, dari sistem benam sampai superkomputer. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial. Dengan kemampuan Linux yang setara bahkan lebih, lingkungan sistem operasi ini termasuk ratusan program termasuk compiler, interpreter, editor, dan utilitas perangkat bantu yang mendukung konektivitas Ethernet, SLIP, dan PPP, dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang reliable termasuk versi pengembangan terakhir kelompok pengembangan yang tersebar di seluruh dunia yang telah bekerja dan menjadikan Linux portable ke suatu platform baru. Begitu juga mendukung komunitas pengguna yang beragam kebutuhan dan lokasinya, dan juga bertindak sebagai tim pengembang sendiri. Distro Linux. Debian merupakan jenis Linux yang kurang terkenal, namun banyak penggunanya dari kalangan teknis. Mereka puas karena kestabilannya. Selain itu, format paket programnya yang menggunakan DIB dianggap lebih stabil daripada RPM oleh kalangan teknis. Walaupun kurang terkenal, namun banyak digunakan oleh kalangan expert. Versi terakhir yang dirilis tahun 1991 adalah 2.1. Dibandingkan dengan Linux yang lainnya, Debian termasuk kurang dalam mengupdate programnya. Namun pihak Debian telah sukses besar dengan proyeknya, yaitu pembuatan distribusi Linux yang baru yang ditujukan bagi end user yang sangat familiar untuk penggunanya. Berikutnya adalah Red Hat Linux. Red Hat Linux merupakan Linux yang paling populer di Indonesia dan Amerika dan dirancang khusus untuk server. Red Hat diakui sebagai server tercepat dibandingkan dengan Linux server lainnya. Selain sebagai server tercepat, Red Hat juga dapat digunakan sebagai klien maupun sebagai PC desktop atau PC download. Saat ini Red Hat sudah beredar dengan versi 9.0 yang dapat menggunakan desktop GNOME dan juga KDE. Selanjutnya adalah Mandrake Linux. Mandrake Linux adalah saudara muda dari Red Hat Linux karena keduanya merupakan satu tempat produksi. Bila Red Hat Linux direkomendasikan sebagai server, maka Mandrake dijadikan sebagai klien yang handal dan diutamakan menggunakan prosesor Pentium. Tujuan awal dari diciptakannya Mandrake Linux adalah untuk mempermudah penggunaannya dalam melakukan instalasi dan penggunaannya Linux itu sendiri. Selanjutnya ada Caldera Linux.
Caldera Linux merupakan salah satu jenis Linux yang dirancang untuk mempermudah pemakaian bagi penggunanya. Caldera sendiri dirancang dengan tampilan keseluruhan dengan grafis. Sejak saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera ini hingga kita melakukan setting hardware, semuanya dilakukan dengan tampilan grafis. Yang mengagumkan dari Linux Caldera ini adalah saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera, kita disuguhi game Tetris untuk mengisi waktu yang luang sambil menunggu transfer program yang berjalan. Dan selanjutnya ada Slackware. Slackware adalah distribusi Linux yang pertama yang pernah mengalami masa kejayaan ketika baru sedikit orang yang mengenal Linux. Bagi pengguna Linux senior, Slackware merupakan salah satu distribusi Linux yang penuh dengan tantangan. Slackware hadir dengan model yang sangat sederhana, tidak seperti distribusi Linux yang lainnya. Slackware merupakan distribusi Linux yang mumi, dalam arti penampilannya yang sangat mirip dengan Unix clone, sehingga membuat penggunanya merasa seperti menggunakan Unix murni. Selanjutnya ada Core Linux, merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dibuat oleh salah satu distribusi Linux, yaitu Debian. Core Linux sama seperti Linux lainnya mendukung sistem operasi open source di bawah naungan GNU. Core Linux dapat Anda beli via internet dengan harga yang sangat terjangkau, jauh dari harga Linux OS lainnya. Salah satu yang menarik dari Core Linux adalah semuanya serba grafis. Core Linux juga dirancang sebagai end user. Pada Core Linux semuanya serba grafis, dimulai pada saat prosedur instalasi hingga boot system. Anda tidak akan menemukan berbasis teks seperti yang ada di Linux lainnya atau juga di Windows, masih basis teks. Di Core Linux semuanya disederhanakan, bahkan sampai ada settingan jaringan pun lebih mudah daripada setting jaringan pada Windows. Selanjutnya ada SUSE Linux. Adalah Linux yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa. SUSE dilengkapi dengan desktop manager yang dikenal dengan KDE. Selain itu juga dilengkapi tools untuk central setting yang bernama YAST, Yet Another Setup Tool, yang sangat mudah digunakan untuk konfigurasi sistem internal dan jaringan serta security. Yang paling dibanggakan dari distro ini adalah kelengkapan program aplikasinya. Salah satu program yang terkenal yang disertakan adalah Sign, program untuk meneliti celah kelemahan sistem, dan VMware, program emulator yang berguna menjalankan sistem operasi lainnya seperti Windows, Windows 2000, Windows NT, OS Novel, dan lainnya. Salah satu lagi adalah program Beowulf, suatu proyek eksperimen gabungan universitas di Jerman untuk membuat superkomputer yang menggabungkan 1000 CPU menjadi satu server yang tercepat yang pernah ada. Turbo Linux adalah Linux yang populer dan terkenal saat ini. Bahkan di Jepang dan Cina pun sangat terkenal. Turbo Linux menduduki peringkat pertama distribusi Linux pilihan. Linux dibuat dari berbagai founder Linux, baik komersial maupun freeware. Untuk skala besar, pihak vendor mengklaim pihak mereka sebagai Linux tercepat saat ini, dengan backup dari hasil perusahaan-perusahaan yang sangat terkenal saat ini, seperti Compaq, Dell, Fujitsu, Intel, NET, Toshiba, Novell, dan Seiko. Linux Ubuntu adalah salah satu jenis Linux yang ada di dunia. Ubuntu Linux merupakan sebuah distro baru yang langsung mendapatkan tempat di hati para pengguna Linux, khususnya Debian mania. Bagaimana tidak, Ubuntu memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Debian sendiri. Ubuntu menawarkan semua kelebihan yang dimiliki oleh Debian, ditambah update berskala setiap 3 bulan. Dukungan komunitas yang sangat banyak, dukungan dana yang melimpah, bahkan Anda bisa mendapatkan CD installernya secara gratis. Ubuntu adalah sebuah kata kuno dari Afrika yang berarti humanity towards out, yang kurang lebih artinya adalah kemanusiaan untuk membantu orang lain. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sebuah sistem desktop yang gratis dengan dukungan aplikasi serta dokumentasinya. Proyek ini disponsori oleh Canonical Ltd. Baik, terima kasih Sandi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian Linux dan TUX. Pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat gratis, open source, dan modular.
Linux juga dikembangkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Linux memiliki banyak versi dan dapat dikembangkan secara bebas. Linux juga memiliki beragam desktop environment yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Jika Anda memerlukan sistem operasi dengan fungsi khusus, Linux dapat menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Tux dikenal sebagai Tux si Penguin adalah maskot resmi dari kernel Linux. Konsep memperkenalkan si Penguin sebagai maskot dari Linux berawal Linux datang dari Linus Torvalds, sang pencipta Linux. Tux kemudian dibuat oleh Larry Ewing pada tahun 1996 setelah ide awal yang berasal dari Alan Cox dan penyempurnaan akhir oleh Linus Torvalds dalam merilis kernel Linux. Sekian presentasi video dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.